Oke teman-teman, balik lagi di sini sama Aca, Customer Success Manager untuk Clark. Oke, jadi today I'm gonna to discuss with you guys about role. Ya, mungkin teman-teman di sini banyak aja yang baru lulus sekolah ya, entah itu dari jenjang SMA atau SMK, bahkan jenjang perkuliahan. Nah, buat teman-teman, aku langsung aja ya. Mungkin teman-teman masih bingung nih, gue sebenarnya mau kerja jadi apa sih gitu ya, role-nya apa gitu. Oke, mungkin teman-teman yang lulus SMA gitu bingung nih gitu. Kok kan gue nggak kan gue kuliah sorry kan gue sekolahnya itu jurusannya IPA atau IPS gitu, dan teman-teman yang SMK juga gue sih di sekolah ngambilnya emang jurusan ini gitu, tapi gue nggak minat gitu sama jurusan ini. Nah, mungkin teman-teman memang tidak cocok gitu di bidang itu gitu. Oke. Terus teman-teman yang kuliah nih gitu ya juga sama, atau mungkin emang ada yang cocok gitu. Nah, buat teman-teman yang masih bingung mau kerjanya role-nya sebagai apa gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa gali dulu lewat skill yang emang teman-teman punya gitu. Atau teman-teman bisa cari-cari referensi dulu nih gitu ya, tentang role apa gitu ya, atau posisi apa yang memang sesuai nih dengan teman-teman gitu, dan menurut teman-teman oke, skillnya ini bisa gue pelajarin gitu, oke gue suka gitu, dan gue bisa nih kayaknya kerja di sebagai role ini kayak gitu teman-teman. Karena buat aku gitu ya, kerja itu bukan hanya untuk mendapatkan penghasilan aja gitu ya, tapi di tempat kerja itu aku juga membangun knowledge aku, pengetahuan aku gitu. Apa yang aku dapetin, entah itu dari tim aku gitu ya, entah itu dari um, guidance guidance yang ada di dalam perusahaan kayak gitu. Nah, um, selain itu teman-teman, aku juga bisa nih dapetin gitu ya ilmu ini tuh dari um, customer aku, orang-orang di sekitar aku yang memang bukan tim aku gitu, tapi aku bisa dapetin insight itu dari mereka. Dan selain itu di aku bekerja itu juga untuk menambah ya, selain pengalaman, track record karir aku gitu, selain pengetahuan gitu ya, aku juga mau menambah skill aku. Jadi kalau kayak di company aku sekarang gitu ya, uh, skill aku ini juga ikut ditambah, juga ikut di provide gitu sama perusahaan. Gimana caranya aku nih bisa gitu menyesuaikan skill aku ini dengan kebutuhan perusahaan. Gak cuma kebutuhan perusahaan aja. Jadi kalau misalkan kamu mau ngambil suatu task gitu ya, yang memang bisa nih untuk memprovide diri kamu dan memang memiliki potensi gitu untuk perusahaan kedepannya, walaupun saat ini belum dibutuhkan tapi memiliki potensi untuk perusahaan kedepannya. Nah itu bisa banget teman-teman nanti di provide sama perusahaan kayak gitu, kalau memang perusahaannya mau memang memprovide teman-teman kayak gitu. Nah, tapi setelah teman-teman di provide nih untuk skills kayak gitu ya, teman-teman nanti juga tentunya pastinya ada beberapa perusahaan yang harus atau meminta teman-teman gitu ya untuk stay dulu nih selama 1 tahun mengabdi di perusahaan kayak gitu, dengan apa yang teman-teman dapatkan kayak gitu, dari yang tadi teman-teman sudah dibayarkan untuk ikut bootcamp, untuk mengambil atau untuk mengambil sertifikasi seperti itu teman-teman. Nah, selain tadi ya, teman-teman mencari referensi nih, job atau role apa nih yang sesuai gitu dengan diri aku gitu ya, dan kemampuannya aku bisa pelajari gitu ya. Teman-teman, uh, kalau ketika membuat suatu cover letter, sorry bukan cover letter, tapi kurikulum vitae gitu atau CV gitu ya, teman-teman perlu sekali untuk membuatnya sejujur mungkin untuk isi dari CV tersebut. Kenapa gitu ya?
Karena di sini kemampuan teman-teman ketika nanti teman-teman bekerja gitu ya, itu akan dipertanyakan gitu ya. Memang benar-benar teman-teman sesuai nggak nih sama CV-nya? Kan lo bilang lo bisa ngegunain ini itu gitu ya, punya skill ini itu. Nah, itu teman-teman harus buat CV teman-teman itu sejujur mungkin gitu, dengan kemampuan yang memang teman-teman miliki gitu. Nah, kalau teman-teman mau apply ke suatu role gitu ya, suatu job gitu, teman-teman juga tentunya gitu harus memang eh, sesuai gitu teman-teman dengan skill yang teman-teman milikin gitu. Jangan misal teman-teman mau apply job sebagai seorang IT karena gajinya wow itu gede banget gitu, tapi teman-teman gak punya nih pengalaman atau track recordnya sebelumnya, itu jangan teman-teman untuk mengambil resiko itu. Karena pertama itu pastinya akan merugikan perusahaan juga ya. Kedua, um, nama baik teman-teman juga dipertanyakan gitu, apa yang telah teman-teman tuliskan di dalam CV teman-teman seperti itu. Nah, apalagi backgroundnya teman-teman ternyata bukan di IT gitu, tapi di akuntansi, dan itu jauh banget latar belakangnya untuk bisa sampai uh, mengambil posisi itu teman-teman. Oke, selain CV selanjutnya, teman-teman nih kalau misalkan gini, udah dapat lah referensi ya, tertarik gitu dengan job ini, aku mau lamar deh. Minimalkan gitu teman-teman udah punya project yang nantinya bisa teman-teman buat ke dalam satu portofolio seperti itu teman-teman. Jadi dan impactnya nih ternyata cukup besar gitu untuk suatu organisasi gitu, atau untuk lingkungan sekitar teman-teman seperti itu. Karena kenapa teman-teman, yang namanya kita di dunia kerja gitu ya, pasti harus ada impactnya gitu buat organisasi gitu ya, buat eksternalnya organisasi juga kayak gitu. Jadi itu kenapa uh, skill ini gitu yang dibutuhkan, minimal kan harus punya suatu project gitu untuk benar-benar bisa teman-teman sesuai gitu ya dengan posisi yang memang teman-teman ambil seperti itu teman-teman. Oke, mungkin itu sedikit yang bisa aku bahas teman-teman untuk mungkin untuk teman-teman yang masih bingung gitu ya terkait role atau job position. Nah, teman-teman bisa banget ya tadi seperti yang aku bilang dari awal. Pertama ada teman-teman cari dulu nih referensi apa, job position yang mau di teman-teman ambil sesuai dengan skill yang teman-teman milikin. Terus kedua, untuk CV minimalkan harus tulis sejujur mungkin gitu ya dengan skill yang teman-teman miliki. Nah, kalau teman-teman udah punya referensinya gitu ya, mungkin teman-teman juga punya skillnya gitu, jangan lupa gitu ya untuk skillnya diperdalam, ditambahkan evidennya gitu ya, biar memang perusahaan ini percaya gitu kalau memang tuh teman-teman benar-benar qualified gitu dengan kebutuhan mereka gitu, dan memiliki impact gitu ya untuk organisasinya di internal maupun eksternal. Seperti itu teman-teman, jangan lupa untuk support channel aku terus supaya aku bisa terus berdiskusi dengan teman-teman di sini. Terima kasih, dadah.